Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu siswa-siswi SMP Budi Sungai Liat kelas 8. Hari ini materi kita adalah mempelajari tentang perilaku tercela. Ada 5 perilaku tercela yang akan kita pelajari hari ini, yaitu anania, gadab, namimah, hasad, dan ghibah. Adapun standar kompetensi menghindari perilaku tercela. Kompetensi dasarnya menjelaskan pengertian anania, gadab, namimah, hasad, dan ghibah. Kedua, memberikan contoh-contoh perilaku anania, gadab, hasad, dan ghibah. Ketiga, menghindari perilaku anania, gadab, namimah, hasad, dan ghibah. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa memahami pengertian anania, gadab, namimah, hasad, dan ghibah, serta mengetahui contoh perilaku tercela tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anania dalam bahasa Indonesia itu artinya egois atau ingin menang sendiri. Gadab artinya pemarah. Namimah artinya adu domba. Hasad artinya iri dan dengki. Ghibah artinya bergunjing atau membicarakan orang lain saat orang yang dibicarakan tidak ada. Baiklah, kita bahas tentang perilaku tercela tersebut satu persatu. Yang pertama, anania. Berasal dari kata ana yang berarti saya. Dan iya berarti keakuan. Jadi bisa disebut ingin menang sendiri. Atau kita bilang egois. Perilaku ini menyebabkan seseorang dibenci orang lain dan tidak memiliki banyak teman. Biasanya orang yang memiliki sifat anania ini dia ingin selalu menonjol dalam segala hal, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gadab. Gadab berarti pemarah. Biasanya orang yang memiliki sifat gadab mudah terpancing emosi. Merupakan perilaku tercela yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang yang mudah marah atau yang memiliki sifat gadab disebut gadib. Perilaku ini menyebabkan seseorang dijauhi orang lain. Perasaan tak tentram dan mudah terserang berbagai penyakit jasmani. Ya, hati-hati yang memiliki sifat gadab biasanya kita bilang, darah tinggi penyakitnya. Ya, karena sifat pemarah ini, gadab ini, memicu jantung kita berdetak lebih kencang. Ya, selanjutnya perilaku tercela selanjutnya yaitu namimah. Namimah berasal dari bahasa Arab yang berarti adu domba. Nah, perilaku ini merupakan perilaku tercela yang membuat suasana tidak tentram. Seseorang yang memiliki perilaku ini tidak merasa puas sampai orang yang diinginkannya itu benar-benar menderita. Jadi dia tidak suka dengan orang lain, lalu dia mencari sekutunya, mencari orang lain yang akan dia buat biar musuhnya ini juga ikut membenci orang lain, ikut membenci orang yang tidak dia suka. Maka dia melakukan adu domba, atau biasanya dia melihat dua orang yang akur, lalu dia iri, kemudian dia melakukan adu domba sehingga dua orang yang tadi bersahabat baik bisa terpecah belah. Nah, perilaku inilah yang dulu pada zaman kolonial dilakukan oleh Belanda. Jadi politik adu domba, mengadu domba bangsa Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, dalam bahasa Arab itu namimah ini memang sangat buruk, depannya baik, tapi biasanya dia di belakang. Biasanya orang yang memiliki sifat namimah ini kita sebut bermuka dua. Ya, karena dia depannya baik, tapi di belakangnya. Nah, hati-hati ya. Orang seperti ini banyak teman, ya, karena dia manis di depan, tapi juga banyak musuh. Apalagi jika orang sudah mengetahui dia memiliki sifat adu domba ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasad. Hasad artinya iri dan dengki.
merupakan penyakit hati yang tak ada obatnya kecuali bertobat. Ini tidak kelihatan tapi berbahaya. Berbeda antara mengapa tidak atau iri atau dengki, karena antara iri dan dengki ini terdapat perbedaan. Jika iri itu perasaannya tidak suka pada orang lain hanya dalam hati saja, atau dia hanya ngomong semata, dia cuma mengucap, saya tidak suka dengan seseorang, saya kurang suka dengan si A misalnya, tanpa disertai perbuatan. Jadi dia cukup dalam hati, dia tidak suka, iri saja. Tapi kalau dia dengki, nauzubillah min dzalik, ini lebih berbahaya karena selain perasaan tidak sukanya pada orang lain, dia juga disertai perbuatan menyakiti orang yang dia benci. Dia melakukan kezoliman terhadap orang yang dia benci. Apalagi keduanya, dia iri dan dengki, dua-duanya. Jadi kalau iri itu ya anak-anak ya hanya dalam hati. Oh, misalnya si Wulan dapat nilai tinggi, dia nggak suka, si Wulan ini padahal perasaan biasa-biasa saja sama dengan saya, lalu dapat nilai besar. Lalu dia iri lah, cukup dalam hati. Tapi kalau dengki, maka dia akan melakukan perbuatan menyakiti orang tersebut. Apakah ulangan si Wulan tersebut dia robek, atau dia bisa saja berlanjut dia melakukan menjelek-jelekan si Wulan ini, bercerita kepada orang lain. Mungkin si Wulan itu dapat nilai besar, dia mencontek misalnya kan. Nah, bahaya. Ini dia juga sudah menghasut terhadap orang yang dia tidak suka. Nah ya. Nah, jadi tadi kita telah mempelajari 5 perilaku tercela. Semoga setelah mendengarkan penjelasan Ibu tentang perilaku tercela tersebut, anak-anak bisa menghindarinya. Ya, tidak ada perbuatan ini dalam diri kita. Berusahalah menjauhinya. Apabila memang ada, biasanya iri ya, biasanya hasad itu. Nah, biasa kalau iri mungkin ada, tapi kita berusaha menghindarinya. Bagaimana caranya? Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki. Kemudian memperbanyak melakukan ibadah, memperbanyak berzikir, beristighfar. Dengan demikian semoga kelima perilaku tercela tersebut tidak ada pada diri kita, pada diri anak-anak Ibu semua. Demikian pembahasan kali ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu dari Ibu sendiri, kebenaran itu hanya dari Allah semata. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.